Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Hua-chan menjadikan Xiaoyan budak pedang, namun dia tetap waspada terhadap rahasia yang disembunyikan Xiaoyan. Ketegangan meningkat saat Miao Liangong hendak membalas penghinaan, tetapi dihentikan oleh Hua-chan. Saat Hua-chan hampir menemukan keberadaan klon Shin-chan dan menyerangnya, tiba-tiba serangannya dihancurkan oleh kemunculan Ye Beijing, yang secara mengejutkan memiliki hubungan masa lalu dengan Hua-chan. Kedatangannya tidak hanya menyelamatkan situasi, tetapi juga mengguncang ketenangan Hua-chan untuk pertama kalinya memperlihatkan kegugupan di wajahnya. Ye Beijing memandang ke arah Miao Lianhua. Tatapannya yang terakhir sedikit terhenti, namun tidak memperlihatkan sedikit pun niat buruk. "Bolehkah aku ikut bersama?" tanya Ye Beijing dengan senyum lebar di wajahnya. "Tentu saja, silakan." Miao Lianhua mengangguk pelan. Setiap gerak-geriknya tampak anggun dan penuh wibawa. Ekspresi Hua-chan sedikit berkedut. Sejak kemunculan Ye Beijing, seluruh tubuhnya tampak diliputi rasa tidak nyaman. Ye Beijing mendekat ke sisi Hua-chan dan menepuknya pelan. "Sudah bertahun-tahun tak bertemu. Tubuhmu terlihat jauh lebih baik sekarang. Kau bukan lagi si koki kecil seperti dahulu." Usai berkata demikian, Ye Beijing menutup mulutnya dan tertawa ringan. Suaranya jernih bak lonceng perak. Hua-chan mengerutkan keningnya, lalu segera menjauh darinya. "Benar saja. Laki-laki memang begitu, melupakan semua sumpah setia yang pernah kau ucapkan padaku. Sekarang malah menunjukkan wajah jijik." Ye Beijing mulai memainkan perannya. Tampaknya itu cukup efektif terhadap Hua-chan. Dari awal hingga akhir, Hua-chan bahkan belum berani membalas sepatah kata pun. Jelas Ye Beijing mengetahui banyak aib masa lalu Hua-chan, dan tampaknya Hua-chan tak berdaya menghadapi hal itu. "Ye Beijing, masa lalu biarlah berlalu. Beberapa hal tak perlu diungkit lagi." Nada Hua-chan mulai terdengar kesal. "Ada apa? Kau ini benar-benar kolot. Aku tetap akan mengungkitnya. Mau bertarung denganku?" Ye Beijing langsung berkacak pinggang, tubuhnya condong ke depan. Mata indahnya membelalak menatap Hua-chan. "Aku tak tertarik. Aku hanya berharap beberapa hal jangan dibahas lagi. Aku tak ingin mendengarnya." Di hadapan Ye Beijing, Hua-chan benar-benar tak berkutik. Aib macam apa sebenarnya yang membuat sosok sekuat itu menjadi canggung di depan seorang wanita? "Itu bukan urusanmu. Kalau mau bertarung, kapanpun aku siap. Tapi kalau kalah, kau harus membayar harganya." Ye Beijing sama sekali tidak takut kepada Hua-chan. Bahkan dia melemparkan kedipan genit kepadanya. Wajah Hua-chan pun semakin buruk. Dia segera memalingkan muka, berusaha tidak menatapnya lagi. Lalu memimpin para budak pedangnya mengikuti Miao Lianhua memasuki celah ruang. Pemandangan di depan mata tiba-tiba terbuka luas. Alunan mantra suci yang khidmat menjaga batin, dan cahaya Buddha tanpa batas menerangi segala penjuru. Mereka telah tiba di inti wilayah suci Dewa Buddha, negeri 10.000 Buddha. Di hadapan mereka berdiri patung Buddha emas raksasa yang menjulang tinggi, memancarkan cahaya gemilang. Patung itu perlahan membuka mata yang mengandung kebijaksanaan tak terhingga. Cahaya Buddha berkumpul, lalu dari dalamnya melangkah keluar sebuah sosok. Kepalanya bulat dan sedikit lebih besar dari orang biasa. Kedua tangannya terkatup dalam salam hormat. "Hua-chan, 10.000 tahun berlalu bagai sekejap. Semoga kau dalam keadaan baik." Hua-chan berdiri melayang di udara dengan menginjak pedang ilahinya. Sikapnya angkuh dan tak terkekang. "Biksu kecil, tampaknya daumu benar-benar telah mencapai tingkat tinggi. Namun di mataku, semua itu hanyalah ilusi bak bunga di cermin dan bulan di air. Tak mampu menyelamatkan banyak penderitaan." Nada Hua-chan syarat dengan kesombongan, langsung menusuk inti ajaran Buddha. Biksu Mijia tidak tersinggung. Cahaya Buddha berputar di sekeliling tubuhnya. Ketika dia berbicara, suaranya seperti lantunan sutra suci yang lembut. Perkataan Tianzun keliru. Cahaya Buddha menerangi hati dan menuntun dari keburukan. Meski pantai sekarang terasa jauh, selama hati dipenuhi welas asih, setiap langkah adalah latihan. Sebesar apapun kekuatan Tianzun, menindas dan memperbudak makhluk hidup, yang diperoleh hanyalah kendali semu dan kekosongan batin. Mendengar ini Hua-chan tertawa sinis. Aura pedang berkilat di matanya. Kosong, kekuatanlah yang nyata. Di alam semesta ini, yang kuat memangsa yang lemah. Itulah hukum langit. Belas kasihmu hanyalah alasan bagi yang lemah dan belenggu bagi yang kuat. Dengan pedang di tanganku, aku menegakkan tatanan langit dan bumi. Membersihkan rintangan, itulah jalan benar. Makhluk hidup hanyalah serangga yang bergantung pada yang kuat untuk bertahan. Apa gunanya penyeberangan? Aku memberi mereka ruang untuk hidup dan sosok kuat untuk diandalkan. Itulah belas kasih terbesar. Budak pedangku, bukankah makhluk hidupmu juga budak para dewa dan Buddha? Apa bedanya? Ucap Hua-chan. Jalan yang mereka tempuh berbeda.
Cahaya Buddha dan aura pedang saling berbenturan samar, membuat ruang bergetar. Banyak patung Buddha emas memalingkan kepala, menahan nafas, batin mereka bergetar. Xiaoyan berdiri di belakang Huachan, tatapannya setenang air. Dia tak terlalu tersentuh oleh perdebatan keduanya. Kemarilah, kau katakan, siapa di antara kami yang benar dan siapa yang salah? Tiba-tiba Huachan memandang Xiaoyan. Aku hanyalah kultivator tingkat keempat. Bagaimana mungkin aku menilai jalan dan pemahaman kalian berdua? Dengan pandanganku yang dangkal, berbicara tentang ini hanya akan menjadi bahan tertawaan. Apalagi yang disebut benar atau salah, ucap Xiaoyan. Meski kini berstatus budak pedang, Xiaoyan tetap tenang dan tak merendahkan diri. Bukan karena kedatangan Ye Beijing dia menjadi berani, melainkan memang sejak awal dia tak pernah gentar. Saat ini dia hanya tak ingin kehilangan klonnya. Ucapan anak muda ini tepat. Apa yang disebut benar atau salah, dunia ini pada dasarnya tiada benar dan salah. Jika aku ada, dunia ada. Jika aku tiada, dunia pun tiada. Amitabha. Biksu Mijia menangkupkan kedua tangan dan mengangguk kepada Xiaoyan. Huachan mengangkat alisnya. Hei, biksu kecil, kau cukup pandai berbicara. Perdebatan jalan kita sudah berlangsung puluhan ribu tahun tanpa akhir. Bagaimana kalau kita dirikan satu permainan? Jadikan dunia ini papan catur, makhluk hidup sebagai bidak. Kita lihat apakah belas kasihmu mampu membalikan keadaan, atau kekuatanku yang memecahkan permainan lebih unggul. Anggap saja hiburan. Biksu Mijia tersenyum tipis. Jika Tianzun berkenan, biksu ini tentu akan menemani. Pada saat yang sama, sebuah papan catur raksasa dari kehampaan muncul di tengah cahaya Buddha. Dengan hukum-hukum alam sebagai garis-garisnya, Huachan dan Biksu Mijia sama-sama mendongak. Biksu Mijia memegang bidak putih dan bergerak lebih dahulu. Setiap langkahnya seakan membuat teratai bermekaran, diiringi lantunan suci. Bidak-bidaknya mengandung kekuatan welas asih tak terbatas, menarik aura kedamaian langit dan bumi untuk meredakan niat membunuh di papan catur. Huachan memegang bidak hitam seperti badai dahsyat. Setiap langkah dipenuhi aura pedang, agresif, dan penuh kehendak penghancur. Setiap bidaknya membawa jejak pribadi yang kuat, mengejar kendali mutlak dan penindasan total. Di atas papan, awan gelap menekan kota, niat membunuh membumbung tinggi. Setiap langkah mereka sejatinya adalah benturan hukum dan aturan. Xiaoyan mendongak, melihat tak hanya papan catur, tetapi juga ilusi tak terhitung jumlahnya. Itu melambangkan hidup dan matinya makhluk tak terhingga. Permainan Biksu Mijia stabil dan lembut, menaklukkan keras dengan kelembutan, membangun lapisan demi lapisan benteng negeri Buddha untuk menahan serangan tajam Huachan. Namun kekuatan Huachan benar-benar luar biasa. Sehalus apapun tata letak si biksu, dia tetap tertekan. 3 ronde berturut-turut dia kalah. Senyum puas di wajah Huachan semakin lebar. Cahaya Buddha di aula besar pun tampak meredup. Biksu kecil, tampaknya jalan penyeberanganmu di hadapan kekuatan mutlak hanyalah hiasan kosong. Nada Huachan ringan dan pongah, penuh kesombongan sang pemenang. Tatapannya menyapu para budak pedang yang diam di belakangnya, lalu berhenti pada Xiaoyan. Di matanya terlintas kilatan penyelidikan dan ejekan. Tianzun memang unggul, tapi yang kumenangkan adalah seluruh makhluk hidup ini, ujar Biksu Mijia perlahan. Ronde keempat, biarkan dia yang bermain. Huachan menunjuk Xiaoyan. Budak pedangku yang pertama, pergilah, uji hati Zen sang Buddha. Ucapan itu membuat semua orang terkejut dan memandang Xiaoyan. Miao Lianhua sedikit mengernyit, namun sorot matanya juga menyimpan rasa penasaran. Mengetahui identitas Xiaoyan, dia tak pernah menganggapnya sekedar kultivator tingkat keempat, melainkan sosok yang dahulu pernah menutupi langit dengan satu tangan, bahkan lebih kuat daripada Huachan yang kini berdiri di hadapannya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.